Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadi dengan NPM 2017-43500-235 kelas R7D. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi dari mata kuliah riset operasional, yaitu metode Hungarian atau metode penugasan. Di sini saya mendapatkan soal nomor 15, yaitu Kepolisian Kota Gotham baru saja menerima 3 panggilan untuk polisi. Tersedia 5 mobil. Jarak dari blok kota setiap mobil dari setiap panggilan diberikan dalam tabel 69. Kota Gotham ingin meminimalisir total jarak mobil, harus melakukan perjalanan untuk menanggapi 3 panggilan polisi tersebut. Nah, poin pertama yaitu yang A, gunakan metode Hungaria untuk menentukan mobil mana yang harus merespon panggilan mana. Seperti itu. Dan B, tambahkan sel 4 di mana nilai ditambahkan sel 1 dan sel 2, dan tambahkan sel 5 di mana nilai dikalikan sel 3 dan sel 4. Habis itu baru kita gunakan metode Hungaria untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Nah, ini adalah tabelnya. Tabel yang saya dapat tabel pertama, yaitu tabel 69, yaitu ada, berarti di sini ada barisnya 5, kolomnya 3, seperti itu. Kita lanjut. Sini saya akan mengerjakan yang A dulu, yaitu langsung mencari metode Hungariannya seperti itu. Nah, ini tabelnya. Nah, tabel ini kita lihat dulu apakah dia kasus normal atau kasus tidak normal. Kita lihat ini. Lihat baris dan kolomnya. Jika dia memiliki jumlah yang sama, maka itu adalah kasus normal. Jika baris lebih banyak dari kolom atau sebaliknya, maka kasus itu tidak normal. Jika tidak normal, maka kita tambahkan yang namanya dummy untuk membantu kita dalam perhitungan. Nah, seperti saya bilang di awal, ini kan tidak sama ya. Barisnya ada 5, kolomnya ada 3. Berarti kita harus menamakan dummy untuk menyeimbangkan. Jadi matriksnya harus berarti 5 kali 5. Berarti kita nambahinnya 2 dummy seperti itu. Nah, nih, jadi tabelnya seperti ini. Kita harus menamakan dummy-dummynya dulu agar jadi matriknya 5 kali 5 tabelnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencoret kolom dummy 1 dan dummy 2, lalu cari nilai terkecil setiap kolom. Jika sudah, kurangkan nilai di setiap kolom dengan nilai terkecil yang ada di kolom. Yang pertama-tama dulu nih, kita coret aja dulu nih dummy-nya semuanya, jadi kayak gini nih. Nah, kita coret dulu, yang ini juga dicoret. Habis itu kita lihat kolom sel 1, sel 2, sel 3, nilai terkecilnya yang mana? Di sel 1 nilai terkecil adalah 5. Kita buletin. Di sel 2 nilai paling kecilnya adalah 4, kita buletin. Sel 3-nya paling kecil adalah 4, kita buletin. Nah, kalau udah gini, sel 1, semua nilai sel 1 kita kurang 5. Jadi kayak 10 kurang 5, 6 kurang 5, 7 kurang 5, 5 kurang 5, 9 kurang 5. Begitu juga dengan sel 2 dan sel 3, jadi nilai yang ada di sel 2 dikurang nilai terkecil yang ada di sel 2, seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Benar gak? 5, 1, 2, 0, 4, 7, 3, 4, 2, 0, 14, 3, 1, 0, 3. Seperti itu. Nah, ini dummy 1, dummy 2 kita coret lagi. Nah, kalau udah gini, kan kita udah punya 0 lagi ya, berarti kita tinggal coret aja. Nah, yang pertama harus kita coret adalah sel 2, yang ini. Kita coret, habis itu ini, baris 4. Karena biar semua 0-nya kena kecoret, seperti itu. Nah, seperti ini. Kita lihat juga habis ini. Nah, kalau garisnya sama dengan metriknya itu 5, berarti itu sudah optimal. Tapi kita baru dapat berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita belum optimal. Nah, 4 tidak sama dengan 5 atau belum optimal. Jadi kita harus mencari lagi nih. Nah, kita lanjut aja dulu dari tabel yang tadi. Nah, kita nyari lagi nilai terkecil yang belum dicoret. Seperti itu. Kita jadi ada yang belum dicoret kan ada 5, 1, 2, 4, 14, 3, 1, 3. Nilai yang paling kecil di setiap baris. Nah, yang pertama ini 1, karena kan paling kecil, yang di sel 3 juga 1. Nah, kalau udah gini, kita kurangin semua nilai yang belum dicoret. Kita kurangi ini. Nah, yang terkena garis 1 kali tidak usah dirubah, tapi jika yang terkena garisnya 2 kali seperti 2, 0 dan 0 ini, maka
ditambah nilai terkecil. Ngerti gak? Jadi ntar ini 2 ditambah 1 jadinya kan, kalau yang lain jadi 5 kurang 1. Kalau di yang kena garisnya 2 kali, maka kita tambah. Jadi hasilnya seperti ini. Tuh. 5 kurang 1, 4. 1 kurang 1, 0. 2 kurang 1, 1. Ini yang kena garis nggak dirubah. 4 kurang 1, 3. Ini juga yang kena garis semuanya tidak dirubah, tapi yang kena garis 2 kali ini kita tambah jadinya seperti itu. Oke. Kita lihat lagi. Kita coret lagi nih. Pertama ada ini. Jadi sekarang kita akan mencoret semua nilai yang ada nolnya. Yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah ini. Yang ketiga adalah ini. Yang keempat adalah ini. Yang kelima adalah ini. Jadi semua nolnya kan kecoret tuh. Semuanya nol ya. Nol ini kecoret, nol ini kecoret, nol ini kecoret, nol ini kecoret, nol ini kecoret. Semuanya juga kecoret. Nah, sekarang kita tinggal tentuin aja. Di setiap baris kita mau menggunakan nol yang mana, seperti itu. Yang pertama, kita lihat dari sel 1 dulu deh. Nih, saya akan menggunakan yang ini. Ini, yang kedua ada ini, yang ketiga ada ini, yang keempat ada ini, yang kelima ini. Seperti itu. Nah, kalau udah gini, kita balik lagi ke tabel yang pertama yang belum dirubah nilainya. Yaitu seperti ini. Nah, tadi kan segitiganya ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, jadi kalau kita udah dapat nih nilai optimal, soalnya kita tadi udah mendapatkan garisnya dapat 5. Jadi 5 sama dengan 5, maka itu adalah optimal, seperti itu. Sekarang kita jumlahin aja. Dari kar 1 menuju ke dummy 1 nilainya 0. Kar 2 menuju dummy 2 hasilnya 0. Kar 3 menuju sel 3 nilainya kar 3, oh di sini salah ya, saya terbalik. 5, iya kita balik, salah, kita rubah dulu. Itu salah di sini. Kar 3 sel 3, kar 3 sel 3 di sini adalah 5. 5, kar 4 sel 1 hasilnya 5, kar 5 sel 2 sama dengan 4. Nah, kita jumlahin aja nih. Jadi totalnya adalah bukan 17, berarti totalnya adalah 14. Nah, gini, totalnya adalah 14. Jadi 3 mobil tadi yang itu total perjalanannya adalah 14 km. Jadi kesimpulannya, jadi total jarak yang harus ditempuh dari, bukan semua, berarti 3 mobil adalah 14 km paling minimal, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini, udah ketemu ya. Yang A kita udah ketemu, jadi total jarak yang harus ditempuh 3 mobil untuk menerima panggilan itu adalah 14 km. Itu nilai paling minimal ya. Oke, lanjut. Sekarang yang B, tambahkan sel 4 di mana nilai ditambahkan sel 1 dan sel 2, dan tambahkan sel 5 di mana nilai dikalikan sel 3 dan sel 4. Baru habis itu kita gunakan metode Hungaria untuk memecahkan masalah. Nih, tabel yang pertama kan kayak gini. Berarti kita harus menambahkan namanya sel 4 dan sel 5, di mana sel 4 itu nilainya adalah sel 1 ditambah sel 2. Nah, sel 5-nya sel 3 dikali sel 4 nilainya. Jadi hasilnya seperti ini, benar gak? Yang pertama kan tadi sel 4, 10 tambah 11, 21. 6 tambah 7, 13. 7 tambah 8, 15. 5 tambah 6, 11. 9 tambah 4, 13. Baru nanti sel 5 adalah sel 3 dikali sel 4. 18 kali 21 sama 378. 7 kali 13 sama 91. 5 kali 15 sama dengan 75. 4 kali 11 sama dengan 44. Terakhir adalah 7 kali 13 sama dengan 91. Nah, kita udah masukkan ininya, langkah-langkahnya dulu. Terus itu kayak tadi lagi, kita lihat barisnya itu, kita lihat nilai yang paling kecilnya berapa aja. Yang pertama ada di baris pertama ada berapa nilai yang paling kecil, adalah 10, kita lingkarkan. Yang kedua, di baris kedua ada 6, kita lingkarin lagi. Di baris ketiga ada 5, kita lingkarin.
di baris keempat ada 4, kita lingkarin. Di baris kelima ada 4 di sel 2, yaitu kita lingkarin. Nah, kalau udah gini, kayak tadi lagi, setiap baris setiap nilai yang ada di baris itu dikurangkan nilai yang paling kecil di baris itu. Jadi kayak 10 kurang 10, 11 kurang 10, 18 kurang 10, 21 kurang 10, 378 kurang 10. Itu juga yang lainnya 7 kurang 6, 7 kurang 6, seperti itu. Maka hasilnya adalah seperti ini itu. 0, jadi yang di bulletin itu nilainya jadi 0 ya, karena kan dikurang nilai itu sendiri. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau udah gini, di sel 4 sama sel 5 kan belum ada 0 nih. Jadi kita harus mencari lagi. Nah, tapi sekarang mencarinya kolom. Jadi kan tadi kita mencari baris. Sekarang kita harus mencari nilai terkecil yang ada di kolom. Nah kan, kalau yang sel pertama yang paling kecil 0. Jadi nggak perlu dikurang lagi karena nilainya bakal sama aja. Di sel 2 juga, di sel 3 juga ada 0. Nah, yang belum ada kan di sel 4 sama sel 5. Berarti kita lihat nilai terkecil di sel 4 pada kolom sel 4 adalah 7. Kita pilih salah satu aja nih, 7. Kita lingkarin. Di sel 5 yang nilai terkecilnya adalah 40, kita lingkarin. Habis itu kita kurangin lagi aja kayak tadi. Maka hasilnya adalah seperti ini tuh. Tadi kan 7 ini ada 11 kurang 7 4 gitu. Ini 40 kurang 70 tadi 30 seperti itu. Nah, baru kalau kayak gini kita tinggal coret aja. Yang pertama ada ini. Kita coret agar semua nilainya jadi yang nolnya kena coret. Yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat yang ini. Tapi sini belum ada. Oh bukan, maaf. Di sini kita lihat dulu di bagian baris, kalau nolnya masih cuma 1 kita abaikan. Kalau nolnya 2 kita benar, kita lihat kolomnya dulu. Kalau nolnya 2 maka kita coret. Kita lihat di sel 2. Kalau ini kan cuma 1 berarti kita abaikan. Sel 3 ada 2 kita ambil coret. Di sel 4 ada 2 kita coret. Nah, seperti itu. Nah, terus kita lihat lagi, ini kan ada 2 nih. Ada 2 kan? Maka kita coret. Sini juga ada 2. Ini cuma 1, di sini ada 2. Ini ada 3 lebih dari 2. Kita coret seperti itu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 5 tabel, 5 garis. Nah, 5 garis di tabel kita kan metrika 5 kali 5, berarti kita sudah mendapatkan yang paling optimal karena kita sudah mendapatkan 5 garis. Sekarang kita tinggal tentuin aja. Pertama ada ini, kita berarti di kar 1 kita ambilnya yang ini, berarti otomatis baris 1 dengan kolom 1 tidak bisa digunakan lagi, seperti itu. Yang kedua di kar 2 berarti di baris 2 nolnya kita pakai yang ini. Nah, terus yang ketiga ini berarti ini otomatis nggak bisa dipakai, ini juga yang sini nggak bisa dipakai. Berarti kita pakai yang ini karena masih bisa dipakai, seperti itu. Berarti ini nggak usah dipakai, ini nggak usah dipakai, berarti kita pakai yang ini. Habis itu baru yang ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah gini, kita balikin lagi ke tabel yang paling awal yang belum dikurang-kurang. Segitiganya di mana aja? Nih, saya ingatkan kembali seperti ini. Kita tinggal hitung aja totalnya berapa. Nah, di sini kar pertama menuju sel pertama yaitu 10. Kar kedua menuju sel 4 totalnya 13. Kar ketiga menuju sel 3 nilainya 5. Kar 4 menuju sel 5 nilainya 44. Kar 5 menuju sel 2 nilainya 4. Kita jumlahin aja. Jadi totalnya adalah 76 km karena tadi dia untuk mengendarai ya. Jadi total jarak yang harus ditempuh oleh semua mobil adalah 76 km. Ini adalah yang paling minimal karena kita mencari nilai minimal. Seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang tidak mengerti, mohon dimaafkan atau bisa ditanya di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.